para komisioner itu baik KPU maupun Bawaslu mempertebal gitu ya kepercayaan masyarakat terhadap apa yang mereka emban ini. Itu yang fungsi yang dia emban itu yang menurut saya sangat tidak mudah, tidak ringan. Oleh karena itu, memang pelibatan ya para ahli dan sebagainya untuk ikut mengawal itu tolong. Ini otoritas kamu KPU, otoritas kamu Bawaslu, pelibatan itu lakukan. Jangan sampai sudah terjadi katakan gitu ya. Nanti ketidakpercayaan publik itu susah lagi mengobatinya. Jadi mumpung ini masih proses, libatkan ahli-ahlinya untuk menahan gempuran ya tarikan yang memungkinkan gitu nanti rekap itu ternyata tidak valid, tidak akurat. Nah ini yang bahaya ya. Jadi akurasi itu harus dijamin betul oleh KPU sebagai lembaga yang melaksanakan pemilu itu, Mbak. Oke, Prof, kita juga dengarkan tanggapan dari KPU, Mas Idam Holik. Mas Idam, tadi kita sudah dengarkan tanggapan baik itu dari pakar IT, pakar politik, dan juga kawal pemilu selaku perwakilan dari civil society. Ada apresiasi, tapi juga tentunya ada sejumlah catatan bahwa KPU ini punya tugas besar untuk mengembalikan kepercayaan publik, untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Nah, mungkin ada perbaikan yang bisa KPU lakukan selama proses rekapitulasi ini, khususnya untuk sistem IT dari aplikasi ataupun web Sirekap ini. Seperti apa Mas yang akan dikerjakan KPU? Memperbaiki sistem komputasi baik dari sisi teknologi maupun dari sisi keamanan sibernya itu menjadi prioritas KPU. Ya, saat ini ya kami terus meningkatkan kualitas hal tersebut dan kami juga terus intens berkoordinasi dengan gugus tugas keamanan siber aplikasi KPU yang di dalamnya itu adalah perwakilan dari lembaga-lembaga otoritas di negara ini ya yang memantau dan memastikan keamanan siber. Nah, berkenaan dengan apa yang telah terjadi tadi ya, dan bagi kami ini merupakan satu pelajaran penting dan ke depan kami pastikan mudah-mudahan tidak terulang kembali dan kami sudah perintahkan kepada operator Sirekap se-Indonesia untuk melakukan cross-check terhadap hasil pembacaan foto formulir model C hasil sehingga tidak ada isu lagi ke depan karena ketidakakuratan Sirekap. Baik, Mas Ida mungkin juga menjawab pertanyaan publik ya Mas, apakah dengan adanya koreksi ataupun perbaikan dari sistem komputasi, tadi juga Mas Idam juga mengatakan sudah menginstruksikan seluruh operator Sirekap untuk melakukan koreksi, apakah ini juga artinya bisa dipantau secara langsung, secara real time oleh masyarakat dalam beberapa hari ini mungkin? Sirekap tidak pernah disuspend, Sirekap tidak pernah ditutup ya. Jadi dengan demikian, masyarakat bisa memonitoring, masyarakat bisa melakukan pengecekan, masyarakat bisa menyampaikan masukannya ketika terdapat ketidaksesuaian data kepada kami. Karena kami sadar, kami adalah lembaga demokrasi, kritik bukanlah satu hal yang mengancam bagi kami, kritik adalah mekanisme untuk terus memperbaiki diri. Nah, inilah satu konsekuensi di mana demokrasi Indonesia terus bergerak menuju kematangan karena dalam konteks konsolidasi demokrasi kritik itu adalah hal yang biasa. Berkenaan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Prof Jumroh ya berkenaan dengan Sirekap dilembagakan, kami sudah memasukkan Sirekap ini ke dalam peraturan KPU dan dalam peraturan Sirekap diposisikan sebagai alat bantu. Oleh karena itu, Sirekap juga telah disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai satu komitmen KPU menghadirkan teknologi yang sekiranya mendukung pemilu yang partisipatif. Kalau sekiranya dalam proses kami mewujudkan pemilu yang partisipatif, ada kekecewaan publik, ada pertanyaan dari publik, bahkan keraguan-keraguan dari publik, ya bagi kami itu adalah satu mekanisme kami untuk terus memperbaiki diri ke depan dan kami akan upayakan semaksimal mungkin bahwa pemilu serentak 2024 ini lebih baik dan lebih transparan. Baik, terima kasih Mas Idam Holik, kami tunggu janjinya perbaikannya dan Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.